Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Naomi Nadia, NIM T 2019-8045. Di sini saya akan melakukan uji G-square dengan SPSS. Sebelumnya, untuk melakukan uji G-square terhadap data penelitian, kita dapat menggunakan fasilitas cross-tab atau tabulasi silang yang ada di dalam program SPSS. Uji G-square atau sering disebut uji G-kuadrat bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Jenis data yang digunakan dalam uji G-square harus berbentuk data frekuensi berkala nominal atau ordinal. Atau dapat juga salah satu data berskala nominal atau ordinal. Uji G-square tidak dipakai untuk data berskala rasio maupun interval. Uji G-square merupakan bagian dari analisis statistik non-parametrik. Oleh karena itu, penggunaan uji G-square untuk analisis data penelitian tidak memerlukan persyaratan asumsi normalitas data. Di sini ada tabel kontingensi G-square, yaitu kita akan menguji apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan pendapat mengenai poligami. Di sini kita mendapatkan koresponden sebanyak 500 orang untuk pria dan wanita. Untuk pria yang memiliki pendapat setuju itu sebanyak 102 orang, sedangkan yang tidak setuju 78 dan yang tidak peduli sebanyak 20 orang. Untuk wanita itu yang setuju 88, yang tidak setuju 136 dan yang tidak peduli itu sebanyak 76. Langsung saja kita masuk ke program SPSS-nya. Kita klik variable view. Pada nama ini, yang pertama kita isi pendapat. Hanya pada value ada titik 3 ini kita klik. Tadi ada pendapat setuju, tidak setuju, dan tidak peduli. Untuk yang setuju, kita beri label 1. Labelnya kita isi setuju. Kita klik add. Dan yang tidak setuju kita beri nomor 2. Tidak setuju. Kita klik add. Dan yang nomor 3 itu tidak peduli. Kita klik OK. Selanjutnya nomor 2 kita ketik jenis kelamin atau disingkat saja JK. Pada bagian value 3 kita klik. Untuk jenis kelamin ada pria dan juga wanita. Untuk pria kita beri nomor 1. Dan untuk wanita kita beri nomor 2. Kita klik OK. Selanjutnya kita ke data view. Ini kita masukkan. Untuk yang setuju tadi sebanyak 102 orang. Untuk pendapat setuju tadi kita beri label 1. Jadi nanti kita akan kita tulis di sini 1 untuk pendapat setuju sebanyak 102 orang. Banyak 102 orang.
Agar tidak lama, tadi saya sudah menyiapkan satu ini sebanyak 102. Kita klik copy dan kita pindahkan ke program SPSS-nya yang tadi. Untuk jenis kelamin, untuk pria tadi ada kita beri label 1. Jadi untuk yang lain itu kurang lebih sama, kita pindahkan saja datanya ini nanti ke SPSS-nya. Ini datanya sudah saya pindah, tadi korespondennya sebanyak 500 orang, ini pas di kolom ke-500. Selanjutnya untuk melakukan uji Chi-square, kita klik Analyze. Kita pilih Analyze, lalu kita klik Descriptive Statistic. Dan kita pilih Cross Tab. Selanjutnya untuk yang pendapat ini, kita klik dan kita pindah ke bagian Raw. Dan untuk jenis kelamin, kita pindah ke kolom. Selanjutnya kita klik Statistik. Karena kita ingin melakukan uji Chi-square, maka kita beri centang pada kolom Chi-square. Selanjutnya kita klik Continue. Dan kita klik OK. Ini maka kita akan mendapatkan output yang seperti ini. Pada processing summary bisa kita lihat bahwa data koresponden sebanyak 500 yang dimasukkan data yang dimasukkan sebanyak 100%, dan untuk yang missing ini sebanyak 0% karena datanya kita masukkan semua. Kemudian kita bisa melihat pada cross tabulation, yaitu tabel pendapat pria dan wanita. Ini total pendapat yang diperoleh, ini bisa kita lihat di cross tabulation. Kurang lebih cross tabulation itu sama seperti yang ini, yang ada pada soal. Selanjutnya adalah yang kita gunakan itu pada kolom Chi-square test. Sebelumnya, dasar pengambilan keputusan dari uji Chi-square adalah yang pertama, jika nilai asimsik itu kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Yang kedua, jika nilai asimsik itu lebih dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Di sini pada tabel Chi-square test kita lihat pada nilai asimsiknya yang person Chi-square. Ini kita dapatkan hasil asimsiknya itu sebesar 0,00. Karena nilai asimsiknya ini kurang dari 0,05, maka kita bisa mengambil keputusan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan pendapat mengenai poligami. Jadi hasilnya tadi jenis kelamin artinya mempengaruhi dengan pendapat yang diberikan mengenai poligami. Sekian uji Chi-square dengan menggunakan SPSS. Untuk yang selanjutnya adalah uji Chi-square dengan Excel yang akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji Chi-square dengan menggunakan Excel. Nah, didapat data awalnya seperti yang ada di tabel. Kemudian setelah mengetahui data awal, kita menentukan tabel kontingensi.
Tabel kontingensi ini caranya sangat mudah sekali. Ini tinggal kita blok, kemudian kita auto sum, akan ketemu hasil 190. Yang ini juga sama, kita auto sum akan ketemu hasil 214. Begitupun juga dengan yang ini akan ketemu hasil 96. Nah, untuk ke bawah mencari totalnya bagaimana? Ini sama saja, tinggal pencet auto sum akan ketemu hasil 200. Untuk yang wanita juga sama, dan total keseluruhannya akan ketemu hasil 500. Nah, setelah menemukan hasil dari tabel kontingensi, kita ke expect frequency. Nah, expect frequency ini sama dengan mencari FH, yaitu jumlah baris dibagi jumlah semua dikalikan jumlah kolom. Nah, untuk yang pria, kita mencari datanya itu dari ini ya, dari tabel kontingensi. Nah, ini rumusnya sama dengan D. Nah, ini D13 itu dari totalnya ini dibagi jumlah semua. Nah, jumlah semua dari pria yaitu 200. Kemudian dikalikan dengan jumlah kolom. Enter, hasilnya adalah 76. Kemudian untuk yang wanita, ini sama dengan jumlah baris dibagi jumlah semua dikalikan jumlah kolom. Enter, ketemu hasil 114. Yang ini juga sama seperti itu, sama dengan jumlah baris dibagi jumlah semua dikalikan jumlah kolom, akan ketemu hasil 85,6. Ini juga ya, ini sama caranya. Nah, dan untuk yang ini hasil 38,4, dan yang ini rumusnya sama, D15. Ini nanti sesuai kolomnya ya, dibagikan dengan jumlah semua 16. Nah, ini jumlah semua dari wanita, D16 ini ya. Nah, ini 96 ini D16, terus dikalikan dengan jumlah kolom. Nah, jumlah kolomnya itu yang mana? Yang ini. Udah, kita enter, ketemu hasil 57,6. Kemudian kita tentukan total keseluruhan. Nah, total keseluruhannya sama, cara menentukannya ya. Di auto sum. Hasilnya 190. Ini nanti di expect frequency itu hasilnya sama dengan pada tabel kontingensi. Kemudian untuk yang ini juga sama, kita auto sum. Nah, yang ke bawah ketemu hasil 200 dan 300. Kemudian untuk total keseluruhannya akan ketemu hasil 500.
Nah, setelah menemukan expect frequency, maka kita akan mencari chi-square-nya. Nah, dari dia ini rumusnya yaitu sama dengan power buka kurung 1, buka kurung 2, kemudian B13 min B21 tutup kurung. Nah, ini B13 ini dari mana? B13 itu ini kolom awal pria yaitu 102 terus min B21. Nah, kolom awal pria ini di expect frequency. Kemudian titik 2 kali terus tutup kurung dibagi B21. Nah, B21 ini kolom pria di expect frequency. Kemudian enter. Akan ketemu hasil 8,89. Untuk menentukan yang wanita, kita tinggal tarik. Nah, ini akan ketemu hasilnya. Ini sama. Nah, gini. Kemudian untuk mencari totalnya, kita tinggal auto zoom. Nah, lalu untuk total keseluruhannya ketemu hasil chi-square 30.643. Nah, ini hasilnya. Untuk menarik kesimpulan, sebelumnya kita menentukan DF dulu. Nah, DF seperti pada tabel, yaitu rumusnya B-1 dikalikan K-1. B ini apa? B itu ya baris dan K adalah kolom. Nah, barisnya itu ada pria dan wanita, jumlahnya 2. Kemudian kolomnya setuju, tak setuju, dan tak peduli. Ini ada 3. Nanti akan ketemu hasil 2. Nah, apabila DF mendapatkan nilai 2, maka nilai chi-square tabel sebesar 5.991. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya karena chi-square hitungnya 30.644 ini lebih besar dari chi-square tabel yaitu 5.991, maka tidak ada perbedaan pengaruh pendapat antara jenis kelamin mengenai poligami. Berikut adalah cara untuk mengerjakan pada soal nomor 2 menggunakan SPSS. Pertama, kita sudah masuk pada aplikasi SPSS. Nah, kita lihat dulu data kita di bagian Excel. Nah, di sini sudah terdapat data yang sudah saya siapkan. Di sini ada penjelasan pada tingkat usia 15-24, kita berikan kode 1. Pada usia 25-34 dengan kode 2. Pada usia 35-49 kita beri kode 3. Dan pada usia di atas 50 kita beri kode 4. Selanjutnya yaitu pada tingkat kepuasan. Yang pertama yaitu tingkat memuaskan, kita beri kode 1. Tingkat kepuasan baik kita beri kode 2. Cukup dengan kode 3. Jelek kode 4. Kemudian di sini terdapat singkatan juga, yaitu TU sebagai tingkatan usia dan TK sebagai tingkat kepuasan. Nah, setelah selesai kita masuk kepada data SPSS dulu. Nah, di sini pada kolom name kita kasih singkatan TU. Dengan label tingkat usia. Lalu kita klik values. Nah, di sini muncul kolom baru. Pada values ini kita beri kode 1 untuk tingkat usia 15-24. Setelah selesai kita add. Kedua, kita kasih kode 2 untuk tingkat usia 25
25 sampai dengan 34. Kita add lagi. Kita beri kode 3 untuk usia. Untuk usia 35 sampai 49. Kita add lagi. Yang terakhir yaitu kode 4 untuk usia di atas 50. Lalu kita add, terus klik OK. Nah, setelah selesai, kita beralih pada nomor 2. Di sini kita tulis TK dengan label tingkat kepuasan. Kita klik Value. Kita lakukan hal yang sama. Kita memberikan kode 1 untuk tingkat memuaskan. Kita add. Lalu kode 2 untuk tingkat kepuasan baik. Kita add lagi. Kita beri kode 3 untuk tingkat kepuasan cukup. Yang terakhir kita kode 4 dengan tingkat kepuasan yang jelek. Kita klik add, lalu OK. Nah, setelah selesai kita masuk kepada data view. Nah, di sini sudah ada keterangan tentang label yang kita beri tadi. Lalu kita pindahkan data yang sudah kita siapkan di Excel tadi pada tingkat kode, tingkat kepuasan. Kita copy kodenya. Kita copy. Kita masuk lagi ke SPSS-nya. Kita copy di sini, tingkat usia. Nah, setelah selesai kita lakukan hal yang sama pada tingkat kepuasan. Kita copy. Kita masuk lagi ke aplikasi SPSS. Kita copy di tingkat kepuasan. Nah, setelah selesai, kita klik Analyze. Pilih Deskriptif Statistik, lalu klik Cross Tab. Nah, di sini sudah muncul tabel baru. Kita masukkan tingkat usia kepada row dan tingkat kepuasan pada data kolom. Lalu kita klik statistik, kita centang chi-square saja di sini, lalu klik continue, terus OK. Nah, kita sudah menghasilkan data yang kita cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trianovi Heruwulan dari NIM T 2019-80664. Di sini saya akan melanjutkan hasil dari uji chi-square menggunakan SPSS. Yang pertama pada case processing summary. Tingkat usia, tingkat kepuasan, jumlah totalnya ada 174 dan persennya ada 100% yang artinya mengikuti semua. Selanjutnya tingkat usia, tingkat kepuasan cross tabulation. Tingkat usia pada usia 15 sampai 24 tahun, tingkat kepuasan yang memuaskan ada 10.
yang baik ada 6, cukup ada 10, jelek ada 8, dan totalnya 34. Tingkat usia pada 25 sampai 34. Tingkat kepuasan yang memuaskan ada 12, yang baik ada 6, yang cukup ada 14, yang jelek ada 8, dan totalnya ada 40. Tingkat usia 35 sampai 49 tahun. Tingkat kepuasan yang memuaskan ada 15, yang baik ada 10, yang cukup ada 12, yang jelek ada 10, dan totalnya ada 47. Di tingkat usia 50 ke atas, tingkat kepuasan yang memuaskan ada 19, yang baik ada 13, yang cukup ada 8, yang jelek ada 13, dan totalnya 53. Tingkat kepuasan yang memuaskan jika dijumlahkan ke bawah ada 56, yang baik ada 35, yang cukup ada 44, yang jelek ada 39. Total keseluruhan ada 174. Selanjutnya yaitu chi-square test. Pada person chi-square, nilai asymmetric two-sided yaitu 0,771. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai asymmetric 0,771 ini lebih besar dari 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pelayanan dengan kelompok usia. Hal ini dapat diartikan pula bahwa pelayanan tidak memiliki kolerasi dengan kelompok usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiarini Astuti, NIM T 2019-874. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5, yaitu menguji tabel kontingensi chi-square pada data di bawah ini, yaitu antara kelompok usia dengan pelayanan. Langsung saja, pertama-tama kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu dengan cara sama dengan sum buka kurung, diklik, ditarik ke kanan, tutup kurung, enter. Lebih mudahnya lagi, kita langsung saja tarik ke bawah. Setelah itu kita jumlahkan yang ini. Caranya sama, yaitu dengan cara sama dengan sum buka kurung, diklik, tarik ke bawah, tutup kurung, enter. Lalu kita tarik ke kanan. Lalu kita cari frekuensi kenyataan, yaitu F0. Kenapa F0 ini bisa 10, 6, 10, dan seterusnya? Itu dari data di sebelah sini, yaitu 10 ini A, B, C, D, E, F, G, dan sampai P, sampai 13. Selanjutnya kita mencari FH terlebih dahulu, di mana rumus FH yaitu jumlah baris dibagi jumlah semua dikali jumlah kolom, yaitu FH pada sel A yaitu sama dengan 34 dibagi 174 dikali 56. Enter. Kan FH-nya. Selanjutnya kita mencari F0 dikurangi FH, yaitu dengan cara sama dengan F0 diklik lalu dikurangi FH. Enter. Kita langsung saja tarik ke bawah.
Selanjutnya kita mencari F0 dikurangi FH kuadrat, yaitu F0 dikurangi FH sudah diketahui hasilnya, yaitu tinggal dikuadratkan. Itu dengan cara diklik sama dengan diklik ini pangkat 2, enter, tarik ke bawah. Selanjutnya kita mencari F0 dikurangi FH kuadrat dibagi FH, yaitu dengan cara sama dengan F0 min FH kuadrat sudah ditemukan, yaitu tinggal klik lalu dibagi dengan FH, diklik yang FH, enter, kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita menjumlahkan, yaitu dengan cara sama dengan sum, buka kurung, diklik, tarik ke bawah, tutup kurung, enter. Hasilnya itu sudah ditemukan. F terlebih dahulu, yaitu dengan cara R-1 dikali C-1. R itu adalah baris dan C adalah kolom. Barisnya yaitu ada 4, 1, 2, 3, 4, dan kolomnya juga ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Langsung saja R4 dikurangi 1, C-nya kolomnya juga 4 dikurangi 1. 4 kurangi 1, 3, dikali 4 kurangi 1, 3. 3 kali 3 sama dengan 9. DF-nya itu sudah ditemukan, yaitu 9. Lalu kita mencari DF ke-9 dengan alfa 0,05 adalah di sini. DF 9 yaitu ini, alfa 0,05 yaitu ini, berarti 16,919. Berdasarkan tabel chi-square, DF ke-9 dengan alfa 0,05 adalah 16,919. Jadi kesimpulannya yaitu apabila taraf signifikansi yang kita gunakan adalah 0,05 pada DF ke-9, maka mendapatkan chi-square tabel sebesar 16,919 karena 5,686 yaitu si chi-square tabel hitung, berarti yang ini kurang dari 16,919 atau chi-square tabel, maka tidak terdapat hubungan signifikan antara kelompok usia dengan pelayanan yang didapat. Yaitu kelompok usia dengan pelayanan yang didapat tidak terdapat hubungan yang signifikan. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.